Nah, jika sudah membuka harzing.com, tampilannya kira-kira seperti ini. Ini rekan-rekan kalau yang mahasiswa dari prodi yang berbeda ya? Dari beda-beda prodi, dari banyak prodi. Oke. Jadi seharusnya nanti ketika kita coba, itu akan jadi macam-macam ya topik risetnya. Jadi tidak hanya saya menunjukkan, nanti saya juga akan meminta topik barangkali ada yang sedang tugas akhir atau ada yang sedang melakukan penelitian, kita akan coba mencari dan kita simulasikan bagaimana penggunaan publish or perish dan juga force viewer. Ada yang belum bisa membuka harzing.com? Pertanyaan saya yang belum saja ya, kalau yang sudah pasti tidak akan komen seharusnya. Oke ya, kalau sudah bisa buka harzing.com, di sini ada berbagai OS, jadi ada ditawarkan tuh ada Windows tentu saja dan istilahnya OS yang digunakan. Jadi pilih misalnya Windows, pilihnya ini gitu ya. Lalu kemudian downloadnya di sini. Download information. Saya tuh tadi mengalami yang di belakang sebetulnya nggak terlalu terlihat sih. Yang di belakang tuh tadi nggak terlalu terlihat. Jadi kalau teman-teman yang di belakang melihatnya, kalau di sana, karena tadi saya ngalamin duduk di belakang nggak kelihatan ke layar sama sekali. Atau bisa pindah ke ruas yang sebelah sini. Yang depan masih kosong. Yang di situ nggak akan kelihatan, saya yakin. Karena tadi saya duduk di belakang sana. Maaf ya, nggak ujian kok, jadi di paling depan juga nggak apa-apa. Kalau ujian kan posisi menentukan prestasi ya. Oke, kalau sudah bentuk ke harzing.com, lalu kemudian masuk sesuai dengan OS yang digunakan, bisa diklik saja, nanti di download ya. Downloadnya cukup cepat kok ini. Nah, kita tinggalkan dulu publish on Paris, kita bisa buka post viewer, postviewer.com. Nah, post viewer ini sebetulnya bisa digunakan secara online juga, tetapi supaya kita bisa menggunakannya kapan saja, kita bisa download juga di sini, ada post viewer download. Oke. Nah, post viewer download, lalu kemudian juga download sesuai dengan OS yang digunakan. Ya, kalau yang Microsoft gunakan Microsoft, kalau macOS kemudian juga sistem yang lain. Di sini selain tadi saya sempat melihat ada yang pakai Apple, ada yang pakai Linux. Tidak ada pengguna Linux ya di sini. Coba Riza tadi. Iya. Iya, tadi saya lihatnya ada yang pakai Apple. Baik, kalau sudah kedua ini kedua ini di-download, teman-teman bisa mulai menginstalnya. Ini kebetulan kalau saya karena sudah install ya, jadi saya sudah punya ini. Nah, rekan-rekan yang lain, kalau install aja mah aman ya, bisa ya, nggak ada yang dengan install. Sudah. Postviewer kenapa? Susah buka, susah install. Postviewer tidak diinstal nanti. Postviewer itu nanti dibuka exe-nya. Jadi file yang terdownload dari postviewer itu adalah zip. Seperti ini nanti kita buka langsung di sini. Tapi ada yang harus pakai Java. Java, ya yang diinstal adalah Java-nya, bukan postviewer-nya.
Nanti software-nya akan memberitahukan mana yang kurang, lalu akan diminta kita meminta kita menginstal apa yang kurang. Ya, ada sih. Di belakang ada Pak Daniel yang akan bisa bantu ya jika ada rekan-rekan bermasalah. Sudah semua? Ada yang kesulitan? Menginstal publish or perish? Atau Bapak Ibu di Zoom barangkali ada kesulitan untuk menginstal publish or perish dan juga di luar, silakan bisa menyampaikan di kolom chat ya. Ini sampai ke halaman pencarian seperti ini. Jika sudah semua, saya mau menyampaikan dulu, barangkali di Zoom ada juga rekan-rekan lain dari dosen yang sudah memiliki akun-akun berbayar ya untuk melihat jurnal-jurnal ilmiah. Jika sudah sampai di halaman ini, silakan untuk klik tools. Di sini ada tools di bagian kiri ya, kiri bawah, kiri tengah lah, ada tools preference. Itu bisa diklik. Lalu kemudian setelah diklik preference-nya, itu ada beberapa tab ya, ada Scopus, kemudian Crossref, Google Scholar, OpenAlex, PubMed, Web of Science, dan secara general. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya akun Scopus, saya yakin tadi kalau membuat akun Mendeley, seharusnya mungkin masuk dengan Elsevier ya, dengan Scopus. Jadi akunnya tuh sama. Scopus, Elsevier, dan juga Mendeley itu biasanya akunnya sama. Nah, kalau sudah, itu bisa juga kita meminta adanya go to the Elsevier developers website dan minta Scopus API. Mungkin untuk saat ini beberapa tidak punya ya, tapi saya demokan saja. Jadi kita bisa klik go to the Elsevier developers website dan kita akan dibawa ke halaman dev-nya Elsevier.
Nah, di sini itu ada pilihan untuk request API key, look at use case, sama start coding. Yang akan kita pakai adalah yang nomor 1, yaitu I want an API key. Jadi diklik saja dan bisa kalau masih baru, pasti ini masih kosong ya, bisa klik dan create API key. Persis di bawah tulisan my account itu ada ini kebetulan saya sudah sign in ya. Dan karena tadi teman-teman habis training untuk Mendeley, jadi seharusnya juga masih sign in. Nah, create API key, buat label itu bebas, apapun boleh, silahkan. Misalnya ya nama atau apa gitu ya. Tadi saya kasih nama saya sendiri. Contohnya di sini namanya label gitu. Website URL-nya boleh kosong. Kita centang yang agreement, service agreement. I agree with the API agreement. Ini diklik. Lalu kemudian I agree with the CDM provisions. Ini diklik dan klik submit. Setelah diklik submit, nanti akan ada ini API key-nya di sebelahnya. Angka-angka yang panjang ini, teman-teman bisa diklik copy saja. Jadi ini semua diblok lalu di copy dan kembali ke publish or perish, kopikan di your Scopus API key. Nah, settingan ini sekarang sudah selesai. Kalau sudah selesai, bisa klik OK. Termasuk yang lainnya juga untuk semantik scholar-nya, web of science yang jika punya, lalu kemudian apa namanya yang kalau yang Google Scholar tidak perlu karena dia memang juga datanya terbuka. Yang Open Alex harus punya akun Open Alex-nya. Oke, jika sudah di sini, semoga sudah ya, kecepatannya sama ya. Kita pakai internet yang sama soalnya, jadi seharusnya mungkin sama juga ke waktu loadingnya. Baik, ada yang belum punya akun Scopus. Belum punya akun Scopus, tapi sudah coba tadi di Mendeley, seharusnya punya akun Elsevier juga ya. Elsevier kalau tidak punya juga bisa dibuat saja Pak, itu gratis. Jadi aman seharusnya ya. Saya coba dibuat. Nah, itu bisa menyusul saja sebetulnya. Kita akan coba dulu bagaimana cara menggunakan publish or perish ini tanpa akun Scopus ya, kalau tanpa akun Scopus. Atau teman-teman di sini ada yang berlangganan IEEE barangkali? Kampusnya berlangganan IEEE? Belum ya? Belum. Oh, oke. Baik. Jadi kita bisa lewatkan dulu ya akun Scopus. Nah, saya akan mencari dengan cara lain, dengan resource gratis yang kita bisa sebetulnya temukan di internet begitu saja. Oke, nah sebelumnya ada yang sedang skripsi atau ada dosen yang sedang melakukan penelitian? Topiknya, saya mau minta topik saja, kata kunci gitu atau topik. Kalau ada, Oke, coba siapa yang punya topik ini? Bisa di-share supaya nanti Bu Dina bisa. kita akan coba bareng-bareng. Iya, kita coba bareng-bareng. Ya, ini sudah punya. Oh, Loh, atau mau bikin apa gitu? udah kebayang gitu ya? Iya, betul. Bikin apa? Karena kalau pencarian saya jadi nggak seru nanti. Atau mungkin bisa pakai Zoom? Oh iya, boleh. Yang di Zoom juga boleh barangkali. Atau mungkin Tidak terbatas dari yang ada di ruangan ya. Yang di Zoom juga boleh. Silakan sampaikan topik. Kita akan lakukan bareng-bareng. Bahan pengganti segmen pada beton. Can you help me with the English sentence? Karena pencarian di sini hanya dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia pun bisa sih sebetulnya, cuma mungkin nanti agak terbatas pencariannya. Apa? Disaster settlement. Oke. Settlement. Oke.
Disaster settlement. Baik, benar ya. Semoga penulisan saya benar ya, disaster settlement. Jadi ketika kita akan melakukan pencarian di publish or perish, kita bisa mencari dengan autorsnya, barangkali ya ada penulis kesukaan gitu, atau affiliation-nya dari mana, kemudian publication name-nya, title words, sama keywords. Memang biasanya kita itu bagi yang memang belum memiliki rujukan utama, mungkin lebih punyanya adalah keywords gitu ya. Jadi tadi disaster settlement saya buat sebagai keywords, pencarian keywords di sini. Lalu kemudian, oh sorry, ini Scopus search ya. Saya pindah ke Scholar search dulu deh. Nah ini keywordsnya ya. Jadi kalau ingin melakukan pencarian, jadi di bagian sini, di bagian ini ya, di bagian pencarian yang ada apa namanya kolom-kolom kosong ini yang bisa diisi, itu ada pilihan new. Setelah diklik new, itu ada banyak pilihan, ada Crossref search, Google Scholar search, Google Scholar profile search, dan selanjutnya kita akan mencoba yang gratis ya. Kita coba dengan Google Scholar search. Jadi klik Google Scholar search-nya, lalu kemudian cari keywordnya disaster settlement. Semoga saya menulisnya benar. Nah, biasanya pencarian itu dibatasi kan ya. Dosen pembimbing itu suka minta pencariannya dengan referensi 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Anggaplah 5 tahun terakhir ya, dari 2017 misalnya ke 2022. Kemudian ini bisa kita klik search saja. Nah, dengan Google Scholar kita tuh bisa mendapatkan pencarian, dibantu pencariannya oleh Publish or Perish itu maksimalnya 1000. Kalau untuk Scopus maksimalnya 200. Nah, dia mencari di dalamnya itu termasuk citation record dan juga patents. Jadi semua hal yang berkaitan dengan desain settlement itu dicarikan oleh mesin Publish or Perish ini. Ini kalau teman-teman yang lain mau cobanya dengan judulnya masing-masing juga boleh ya. Barangkali tadi ragu-ragu mau ngasih saya judul gitu ya. Kemudian mau nyoba-nyoba sendiri. Ini semua ya Google. Ya. Dan tunggu sampai dapat semua. Jadi nanti yang muncul itu ada rankingnya, lalu kemudian juga ada citasinya berapa banyak gitu ya, dan juga beberapa yang memiliki H-indeksnya. Jadi H-indeksnya muncul, lalu kemudian juga citasinya muncul, rankingnya dia muncul. Nah di sini sudah keluar kurang lebih ada 1000 data. Jika kita ingin melihat yang punya H-index saja gitu ya, kita bisa klik saja di sini. Ini bisa kita klik untuk short ya. Ini shortnya per H-index, ini shortnya per rank, ini shortnya per author, gitu, ada per title. Misalnya kita per citasinya. Di citasi terbanyak itu ada ini, ada interpretation of calamity from the viewpoint of human economy, dan selanjutnya. Nah, ini saya sharing kebiasaan saya ya. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salahnya seperti apa, tapi saya sharing kebiasaan saya. Jadi dengan bantuan Publish or Perish ini, kita tuh mendapatkan seluruh hal yang bisa dicari di internet. Hal ini sebetulnya juga bisa dicari via Mendeley. Jadi kalau tadi sama Pak Riza mungkin di-share juga mengenai mendeley.com, kita juga bisa share di mendeley.com. Atau kita juga bisa cari di mendeley.com. Atau misalnya kita mau carinya via Google biasa saja, Google gitu. Kita juga bisa cari sebetulnya judul ini di Google biasa. Apa bedanya dengan Publish or Perish? Di Publish or Perish kita dibantu untuk mengumpulkan informasi-informasi dari sebuah jurnal yang memang penting dari pencarian kita.
Jadi kita ingin tahu H-indeksnya bagaimana, kemudian juga citasinya seperti apa, rankingnya seperti apa, dan autorsnya juga biasanya kan kalau authors yang memang terkenal di bidang-bidang tersebut akan juga kita langsung mudah kenali dan juga judulnya jelas. Beda dengan pencarian di Google, kalau saya mencari di Google kan ini agak repot ya. Kita coba cari di Google, apakah di Google juga bisa di Google Scholar, di sini juga bisa. Tapi kan tampilannya seperti ini, sangat umum. Tidak hanya jurnal atau juga publikasi ilmiah, tidak hanya paten dan yang lain-lain semuanya muncul di sini. Nah, itulah lebihnya jika kita mencari dengan publish or perish. Dari sini, teman-teman sudah bisa mulai mencari mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kan mungkin oke, ini memang rankingnya paling gede, tapi kita tidak butuh yang ini. Gimana caranya? Di sini tuh kita bisa ada open publisher version. Di bagian kanan paling bawah itu ada open publisher version. Kalau kita klik, ini sebetulnya masuk ke mana? Nah, ini masuk, ternyata dia masuk ke buku ya. Ke buku e-book berbayar. Apakah mau digunakan? Nah, biasanya kan kalau penelitian itu kita memang boleh menggunakan apa saja sumbernya, tapi biasanya merujuknya ke salah satu publikasi ilmiah juga gitu, ke banyak publikasi ilmiah juga. Karena ini buku, misal saya mau lewatkan ya, saya mau ke ini mungkin ada jurnal. Nah, meskipun kita dibantu dengan mudah mencari judul dan lain-lain via publish or perish ini, tetapi teman-teman memang tetap diminta untuk bisa membaca dari papernya. Semudah-mudahnya membaca, biasanya kan akses itu kita diberikan setidaknya baca abstrak ya, meskipun harus berbayar, biasanya abstraknya tetap dibuka. Nah, jadi silakan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini juga sepertinya masih, nah ini udah paper, buku juga ternyata. Tapi dia sudah memberikan ini ya, citation-nya. Misal saya ambil citation, tapi ini kalau di copy pun masih copy citasi ya, bukan copy dotris-nya. Oke, kita cari yang lain. Ini juga buku. Dari mana saya tahu buku atau bukan? Dari sini ini bisa terlihat ada books.google.com cited by 819. Nah, kita bisa lihat mana yang bukan buku sebetulnya. Nah, coba ini ya. Ini juga headbook. Oke. Nah, ini ada Journal of Urban, Springer, dan lain-lain. Ya, tadi lebih mundur lagi. Baik. Nah, ini contohnya. Ini adalah paper. Jadi kita bisa download citasinya. Kalau sudah begini, kita cari untuk bisa mendownload citasi. Kemudian kita akan mengumpulkan terus-menerus mana saja yang bisa kita ambil citasinya ya, dotrisnya. Jadi ada site list atau dia Springer, biasanya bentuk tulisannya adalah site list article, kemudian download citation. Nah, dia sudah downloadkan bentuknya dotris. Sini ya. Bisa dilihat bahwa ini bentuknya adalah dotris. Biasanya saya akan mengumpulkan hasil download saya ke dalam satu folder juga. Kenapa? Nanti biar saya mudah di Mendeley dan juga mudah di Force Viewer-nya. Oke, ini tadi disaster settlement. Jadi saya akan mengumpulkan seluruh hasil download dotris saya ke dalam satu tempat. Mungkin kita bisa dengan berapa jurnal ya. Nah, ini. Teman-teman yang lain boleh mencoba dengan judulnya masing-masing, cari yang jurnal atau proceeding gitu ya. Dicari, nanti di download dotrisnya. Kalau di Elsevier, download atau Science Direct, untuk mencari file dotrisnya,
Itu ada di sini, ada site, kita bisa klik pilih mau yang mana. Kita pilih yang export citation to RES, to RES. Kembali, ini saya kumpulkan ke dalam satu folder. Ini dilakukan berulang sampai dirasa mendapatkan judul-judul yang memang paling sesuai dengan ini, maksudnya paling sesuai dengan bahan riset yang dibutuhkan. Ini kebetulan dapatnya beda-beda ya. Tadi Springer, Xavier, kemudian ini dapatnya adalah 10online.com. Kalau di sini site-nya itu ada di sini download citation. Tiga-tiganya beda ya. Ada yang site, ada site disk, kemudian ada download citation. Kita bisa download, kemudian filenya didapatkan. Nah, ini pilihnya citation and abstract. Jadi kita ingin abstraknya juga bisa diambil. Oke, kita coba dua lagi deh. Setelah dua, kita akan geser ke post viewer ya. Ini kebetulan saya nggak baca judulnya sama sekali ya. Mohon maaf, jadi saya cuma asal menemukan dia dari jurnal. Saya ambil. MDPI ini agak berbeda juga. Dari MDPI kita bisa, nah kalau MDPI di sana itu ada site, kita pilih di atas ya, .ris, kemudian masuk. Nah, anggaplah ini sudah dapat ya, ada sekitar 5 sumber yang sudah kita download file .ris-nya. Setelah ini kita akan coba, ini kan tadi kita kan ceritanya ingin tahu dengan kata kunci itu apa yang bisa kita dapatkan dari banyak sumber. Tren apa sih yang sedang ada di bidang disaster settlement? Atau misalnya apakah disaster settlement ini masih relate nggak ya kalau diteliti sekarang? Atau kita ingin melihat bagian mana dari disaster settlement ini yang masih mungkin untuk kita teliti karena atau menemukan novel atau menemukan kebaruannya novelnya karena jarang orang yang meneliti di sana. Nah, itu bisa divisualisasikannya melalui Force Viewer. Kita coba buka Force Viewer-nya. Kalau Force Viewer itu tadi kan sudah di-download bentuknya zip kalau mencari ya. Jadi kalau saya cari Force Viewer di sini, bentuknya biasanya begini nih, Force Viewer, exe, tapi dalam bentuk WinRAR atau zip. Dibuka saja, di sini ada forceviewer.exe. Kalau sudah dibuka, maka kita bisa mendapatkan ini. Iya, sampai menunggu rekan-rekan bisa membuka ini ya. Di Zoom juga ternyata, oh ya ada Pak Wage, semangat sekali ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan langsung dengan topik penelitiannya sendiri ya. Disesuaikan. Baik, ada yang belum sampai ke halaman ini? Halaman Force Viewer persis bersih seperti ini. Sudah semua? Belum. Belum, masih loading atau belum sampai ke sini? Oke. Sepertinya sudah ya. Supaya kita segera melihat warna-warna bagus nih di sini selain layar putih begini. Mudah-mudahan setelah ini langsung kenyang meskipun belum makan siang. Baik. Kalau sudah sampai sini,
kita bisa mulai dengan tentu saja create ya. Biasanya kan kalau kita punya satu meja kerja baru, kita bekerja di sana, ya kita mulai dengan new atau create. Nah, sekarang kita klik create. Kemudian di sini muncul ada 3 pilihan. Create a map based pada network data. Kemudian yang kedua adalah create a map based on bibliographic data. Dan create a map based on text data. Bisa pilih yang mana saja sebetulnya. Nah, kita coba saja dengan yang ini ya. Create a map based on text data. Tergantung sebetulnya file apa yang kita punya. Kita coba mulai dengan yang teks. Yang paling memungkinkan jika kita bekerja offline sebetulnya. Dengan bahan-bahan yang sudah kita dapatkan tadi ya, kita sudah teliti satu-satu dengan pengetahuan kita dan kita ingin dibantu oleh sistem untuk memvisualkan dari pencarian kita tadi. Nah, file yang tadi kita kumpulkan itu adalah file.ris. Jadi cari di sini pilihannya yang sesuai dengan file yang kita punya. Ada yang read data from post viewers files, kemudian real data from bibliographic database files, read data from reference manager files, dan download data through API. Yang kita pakai adalah read data from reference manager file. Jadi yang ketiga ya, kita punya tadi download semuanya Pak. Kalau sudah, klik next. Kemudian di sini kita dikasih 3 tab ya, RIS, EndNote, atau RefWorks. Kita pilih tentu saja yang RIS karena yang kita download ini. Lalu untuk mengambil filenya, pilih yang tanda titik 3 kotak, diklik saja. Lalu kita akan diarahkan untuk mencari file kita ada di mana. Jadi nanti tadi diingat-ingat ya, nyimpan filenya ada di mana, file .ris-nya setelah kita folderkan. Di sini sebetulnya akan terlihat kenapa kita perlu memfolderkan supaya lebih mudah aja ambilnya. Oke. Nah ini satu file disaster settlement. Saya buka, kemudian saya pilih semuanya. Jadi di sini kita bisa memilih banyak, tidak hanya memilih satu. Sekali pilih kita bisa pilih banyak. Ini saya memilih seluruh file yang tadi sudah di-download ada 5. Lalu klik OK. Kalau sudah, kita klik next. Nah, setelah kita klik next itu kita ditanya mau bagaimana kita mengekstrak data. Judul dan abstrak, judul saja atau abstrak saja. Nah, saya pilih yang judul dan abstrak. Oke, ini mau binary counting atau full counting. Untuk pengertian-pengertian ini, ya sebetulnya bisa dicari ya, ada tanda tanya di sini counting method. Kemudian di sini full counting itu artinya seluruh kemungkinan yang muncul dari sebuah dokumen itu dihitung. Sementara kalau binary counting itu hanya hanya yang hadir atau yang tidak ada dalam sebuah dokumennya. Jadi kalau misalnya mau semua datanya diambil, pilih saja yang full counting, kemudian thesaurus filesnya bisa diabaikan saja, dan kita klik next. Ternyata dari pencarian kita itu, dari 5 file tadi kita punya, itu ada 240 terms. Di sini kita bisa setting berapa kali kemunculan term itu, kata itu dalam sumber yang kita punya. Semakin kecil, nah semakin banyak juga nanti poin-poinnya. Tapi kalau misalnya kita buat maksimal juga nih, tadi kan maksimalnya 6, hanya ada 4 yang threshold-nya ya. Titik temunya tuh hanya 4. Anggaplah kita mencari mungkin supaya lebih banyak. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saya sendiri akan mencari 50% di maksimal. Tapi kalau misalnya butuh burung ya maksimalnya saja. Kita percaya dengan mesin ya udah maksimalnya saja saya akan ambil. Tapi kalau saya masih punya waktu agak luang, saya bisa turunkan 50% atau sampai di 80% saja. Ya, anggaplah saya turunkan ke 4 ya. Ada 10 threshold katanya. Lalu saya klik next. Nah,
dari 10 ini mau berapa hal yang relevan dengan pencarian kita yang dimunculkan. Di sini defaultnya adalah 60% dari item relevannya. Kalau menurut dia 10 gitu ya, kita akan melihat ada 10 kata kunci yang relevan dengan disaster settlement tadi. Supaya kita melihat bedanya apa, ini kita maksimalkan juga 10 sesuai dengan yang di sini ya. For each of the bla 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 terms. Nah, kalau muncul 30 aja nanti kita bisa pilih, kita juga seleksi mana yang akan dimunculkan. Karena misalnya kita ingin menyeleksi apa saja yang dimunculkan kata kuncinya. Bisa munculkan 10 karena saya tidak tahu ya. Jadi barangkali yang menanyakan bisa dengan siapa? Oke. Ya, jadi ini ada 10 nih katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana kata kunci yang paling sesuai dengan pencarian? Jadi ada COVID, Natural Disaster Management, ada Big Data, Migran, Integration, USDG, City, Challenge, Complexity, dan Paper. Kita bisa pilih semuanya atau kita bisa tidak pilih juga. Jadi misalnya kita hanya pilih ini yang dan dia tuh sudah merekomendasikan mana yang tidak bisa kita tidak pilih. Warnanya agak lebih agak lebih ini ya, agak lebih mudah dibanding yang memang direkomendasikan oleh sistemnya. Misalnya saya uncheck gitu ya, yang saya nggak tahu juga nih yang mana. Paper lah misalnya saya tidak saya pilih ya. Nah, kalau sudah begini, kita memilih kira-kira kata kunci apa yang ingin kita munculkan, lalu saya finish. Oh, some of main items in your data are connected to the agent ada. Oh, yang apa ya? Jadi katanya ada beberapa item dari 9 yang dipilih itu tidak terkoneksi satu sama lain. Dan jumlah yang terkoneksinya 7. Kalau apakah mau tetap ya tetap saja lah ya. Mau lihat apa sih? Nah, ini ternyata munculnya seperti ini katanya. Jadi dari kata kunci yang kita cari tadi itu memang sama sekali ada yang tidak berhubungan ya. Jadi ada USDG, dia terhubung dengan TT, kemudian challenge, complexity, integration, migra, dan profit. Nah, ini tuh memperlihatkan koneksinya. Jadi kalau saya sorot salah satu misalnya challenge gitu ya. Dari challenge ini ternyata challenge-nya itu ada, saya nggak tahu ini USDG ini apa, USDG, kemudian city, complexity, integration, dan migran. Jadi kita diperlihatkan satu kata kunci itu saling berhubungan ke mana saja. Jadi disaster settlement-nya sendiri tidak muncul di sini ya. Malah tadi natural disaster management kalau saya tidak salah munculnya. Nah, visual yang diberikan ke kita itu ada 3. Ada network visualization, jadi keterkaitan satu sama lainnya. Lalu kemudian juga ada overlay visualization. Dari sini kita bisa melihat mana hal yang baru-baru ini diteliti. Ya, COVID pasti baru-baru ya, para COVID pada 2019 ke sini lah. Jadi topik COVID ini masih sangat hangat dan masih sangat mungkin untuk dikupas gitu, untuk diteliti. Lalu kemudian yang paling tua itu adalah USDG sama City. Bukan berarti tidak boleh kita meneliti di sana, tetapi kita menerjemahkannya bisa jadi seperti ini. Oh, ini materi yang sudah cukup settle. Jadi semua orang sudah banyak sekali meneliti ini, kita mungkin akan sulit mencari baruan di sana. Jadi jika ingin mencari referensinya juga mungkin sudah tua-tua juga kalau kita mencari mengenai USDG atau CT dibanding kita mencari dengan migran atau COVID atau integration misalnya di sini ya yang masih di tengah-tengah. Nah, yang ketiga itu adalah density visualization. Dari sini kita bisa melihat orang lain itu menelitinya mengenai bidang ini itu di mana saja. Semakin dia terang, itu semakin memang sudah banyak orang yang meneliti di bidang itu. Sampai akhirnya ngomongin USD sama sini itu udah seperti satu hal yang berkaitan gitu, udah satu paket pekerjaan. Nah, dari situ kita bisa melihat manfaatnya
publish or perish dan divisualisasikan dengan Force Viewer ini, dan semoga ini bisa menjadi alat bantu untuk penelitian. Saya coba perlihatkan dulu penelitian saya ya. Nanti mungkin akan terlihat bagaimana berwarnanya dunia yang sedang saya teliti. Oke, saya coba. Ini sudah oke ya, diserta settlement. Nanti bisa dicoba sendiri karena saya juga nggak ngerti. Tadi saya nggak baca judulnya sama sekali. Saya cuma lihat itu jurnal atau bukan. Biasanya kalau dosen mungkin akan mencarinya dengan lebih nyaman dicari di publikasi yang memang apa ya, kita pilih gitu, kayak misalnya di Scopus, di Systematic Scholar gitu, tidak di Google Scholar, biasanya di Science Direct langsung kita carinya. Oke, saya coba, mudah-mudahan pencarian saya masih ada di sini. Nah, semakin banyak yang kita teliti, ini semakin banyak juga terms yang didapatkan dari sini. Jadi dia bilang ada 1466 terms yang ditemukan dari sumber yang sudah dikumpulkan. Lalu kemudian di sini ketemu dengan 32 threshold dengan kemunculannya sebanyak 10 kali. Minimal 10 kali. Kalau saya turunkan, dia akan jadi semakin besar nih thresholdnya. Anggaplah saya turunkan ke 8 ya. Kemudian di sini dari 43 item, dari 43 terms yang dari sini ya. Oh, sini 43. Dari 43 ini dipilih berapa banyak. Kalau kata sistem kan 60%-nya jadi 26. Saya misalnya naikkan sampai 30 lah ya. Dan ini adalah sekian banyak kata kunci yang muncul sampai berkali-kali. Dari yang terendah sampai yang terkecil. Oh, ini relevansinya yang di ini ya. Berbagai kata kunci, kemudian kemunculannya berapa. Misal kita ingin yang kecil-kecil kemunculannya mah nggak usah gitu, nggak usah kita ambil. Atau justru malah itu yang kita ambil karena kita ingin melihat seberapa banyak orang yang meneliti di bagian tersebut. Nah, anggaplah ini saya ambil semua ya. Klik ini. Oke. Nah, untuk visualisasinya jadi lebih banyak. Belum menjurus ke apa yang saya butuhkan, tetapi saya bisa melihat bahwa ternyata ketika saya bicara mengenai education dan educational data mining, ini seluas ini koneksinya. Jadi saya bisa melihat, ini kebetulan pencarian saya ini tuh tentang prediktif kalau saya tidak salah. Biasanya kan prediktif itu tujuan kita untuk intervention ya. Wajar kalau di sini intervention ini mendapatkan bulatan yang paling padat, yang paling banyak di jaringnya ke berbagai titik kata kunci gitu. Jadi dari prediction ke intervention tentu saja ada features di sana, kemudian ada, karena bicara pendidikan, ada capaian pendidikan gitu. Ada juga student performance dan lain-lain muncul seperti ini. Kemudian di data overlay visualization saya bisa melihat mana saja yang masih menjadi isu baru-baru ini. Padahal ya MOOC itu Massive Online Open Course itu bukan hal yang baru. Tetapi orang-orang sekarang jadi lebih tertarik meneliti mengenai MOOC. Mungkin ada efeknya dengan COVID. Ketika COVID kan semua belajar online ya, jadi tiba-tiba seru nih untuk diteliti kembali. Jadi sekarang tuh ramai orang bicara soal MOOC lagi. Lalu kemudian yang paling sudah lama dibicarakan itu adalah intervention, machine learning, komputer, jelas lah ya, komputer, kemudian structures, dan juga di sini ada type dan lain-lain. Dan ini saya bisa melihat mana sebetulnya yang kaitannya paling mereka tuh saling terikat gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa feature education, number, akurasi, student performance, academic performance, educational institution, mereka saling terkait dan density-nya orang memang ngomonginnya di situ. Jadi kalau ngomongin ini mungkin seringnya education dengan akurasi dengan student performance gitu ya, dengan academic performance. Nah, sebetulnya begitu saja mengenai ini. Kita kan bisa menginterpretasikan berbagai hal hanya dengan satu kata kunci, gitu ya.
Nah, sekarang ada pertanyaan? Atau ada yang mau coba dicari lagi topik penelitiannya? Kita coba teliti bersama, topik penelitiannya seperti apa, dan mungkin masih terbatas dengan ini ya, dengan Google Scholar ya. Kita akan coba, mudah-mudahan saya bisa terhubung dengan VPN, supaya bisa mendapatkan akses ke... Oke. Baik, adik-adik. Mungkin ada yang mau coba, mungkin sudah ada terbayang mau nantinya skripsinya daerah mana, topiknya, atau kita coba. Ya, nanti mungkin. Ya. Multimedia. Oke, ada yang lain nggak kata kuncinya? Lain itu, kita masukin kata kuncinya ada banyak. Ya? Reinforcement learning, terus apa lagi? Ada lagi? Cukup 2. Ada yang sudah kebayang lagi nggak? Saya coba Scopus search ya di sini. Oke. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba mencari multimedia interaktif dan augmented reality. Keywordnya bisa dipisahkan dengan koma. Lalu kemudian saya mencoba mencarinya di IEEE. Oh, bisa hilang. Di IEEE di tahun 2017 sampai responding. Ini CPN. Sambil coba disiapkan ya. Oke. Nah, kita mendapatkan nih. Tadi kan kalau oke. Kalau di apa namanya di Google Scholar tadi kan ada 1000 ya pencarian maksimalnya. Berarti dia bantu mencarikan. Kalau di sini tadi dibatasi 200. Sudah dibatasi 200, kita membatasi lagi hanya dicarikan yang di IEEE dengan topik multimedia interaktif dengan kata kuncinya multimedia interaktif dan augmented reality. Sama muncul sekian banyak juga dan ini di NTKI kan tidak hanya jurnal ya, ada juga jurnal, ada prosiding, publikasi prosiding dan lain-lain. Nah, kita bisa coba lihat satu-satu. Jadi mau tidak mau, kita tetap harus melihat satu per satu, kira-kira ini relevan atau tidak. Ya. Oke, kita buka satu judul, minta masuk ke IEEE-nya. Nah kan begini ya, kalau kita tidak berbayar, coba saya kalau pakai akun personal, mudah-mudahan sih bisa juga. Oh, masih terkunci ternyata. Ya, kalau tidak pakai VPN ya hanya begini saja bisa kita lihat. Kita bisa lihat dari dari abstraknya, apakah ini memenuhi atau tidak dengan penelitian kita ya.
Saya juga hanya mengetahui sedikit mengenai ini, ya anggaplah ambil ya citation dan abstraknya dalam bentuk dot list. Jadi kita download. Nah, karena penelitian memang tidak pernah mudah ya, kita akan selalu back and forth cari satu-satu gitu tahapannya, atau kita juga bisa sebetulnya melakukannya begini. Ya, jadi di sini ada save result X apa? X list, kemudian juga SQL text, SCSV, dan lain-lain. Hanya saja kekurangannya itu adalah nanti manuskripnya tidak lengkap. Jadi tetap aja kita harus mencari dan melengkapi datanya. Kadang-kadang yang terambil hanya judul dan penulisnya saja. Sementara kita kan butuh abstrak ya. Di delay itu kita bisa isi, tapi tetap harus dibaca lagi satu-satu. Ketika kita memasukkan ke dalam bentuk post viewer, kita jadi download lagi citationnya. Jadi lebih baik bekerjanya dibalik dari publish or perish, dibaca satu-satu, masuk ke publishernya, lalu kemudian di-download jika memang dirasa perlu. Dan nanti kalau sudah selesai kita analisis, dan ternyata misalnya semuanya diperlukan ya kaitannya dengan penulisan nanti, untuk citasinya bisa di-download ke Mendeley semuanya. Jadi, di import ke Mendeley semua. Oke. Ini ada teman-teman lain yang mencoba ini enggak? Mencoba dengan topiknya masing-masing di komputer masing-masing? Anggaplah saya ambil yang ada H-indexnya semua ya. Saya nggak mengambil yang lain. Dan ketika download itu diambil dengan abstraknya. Jadi tidak hanya citasinya, tetapi abstraknya. Karena kita akan melakukan analisis terhadap teksnya. Dan kali ini kita akan coba memvisualkan persis seperti apa yang disarankan oleh post viewer-nya. Tidak kita ubah-ubah. Anggaplah ini sudah ya. Sekian banyak. Masuk dalam satu folder. Oh iya, ini hasil analisisnya bisa kita save. Save-nya bentuk ini ada post viewer, JSON, JML sama apa namanya pajak ya di sini. Jadi misalnya kita mau save, kan bisa di save dalam bentuk apapun, atau kita mau screenshot, kita save sebagai bentuk PNG. Karena biasanya di penelitian ketika diminta studi literatur gitu misalnya kita memunculkannya, kita mempelajari dari post viewer, kemudian kita mempelajari bahwa ternyata untuk diskusi mengenai predictive model itu intervention masih menjadi kata-kata kunci yang dipelajari, yang masih hangat untuk dipelajari oleh dalam sebuah penelitian supaya kita masih bisa mendapatkan novelty-nya, kebaruannya. Ini bisa di-save sebagai PNG. Sekarang kita akan coba lakukan analisis gambar ya, analisis yang tadi, displaynya seperti apa untuk multimedia interaktif. Ini kita klik OK. Ini saya akan persis menggunakan apa yang disarankan. Jadi angka-angkanya tidak saya ubah ya. Kemudian next, finish. Nah, kalau kita memunculkan persis seperti yang disarankan cuma tiga yang muncul di sini.
Dan karena juga materi yang kita cari juga tidak begitu banyak ya, referensi banyak, kita akan mengganti di sininya. Nah, kemunculannya jadi lebih rendah, misalnya sebanyak 3 kali gitu ya. Oke. Yes. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Dan masing-masingnya punya arti tadi ya. Sebetulnya apa ya yang masih hangat di bidang ini ternyata yang baru-baru ini saya juga ngerti dibacanya gimana Q ya berarti. Kemudian density-nya seperti ini. Ketika bicara multimedia interaktif memang biasanya kaitannya dengan experience dan application. Sementara untuk desain dan sementara untuk Q meskipun baru-baru dibahas, mungkin karena baru-baru dibahas sehingga density-nya orang yang membicarakan itu juga masih sedikit. Tuh, jadi jika ditanya di mana peluang novelty-nya ya mungkin di sini, di yang tipis-tipis ini peluang novelty-nya. Termasuk ini juga ya di number and design space. Cuma kalau melihat dari ini dia mendekati ke matang, sudah mulai banyak orang yang bicara, sudah banyak orang bicarakan di situ. Jika ditanya apakah ada peluang novelty di sana, tentu saja ada, tetapi mungkin tidak sebanyak dengan ini, dengan yang masih tipis-tipis ini ya. Kalau kita melihat ini, sebetulnya kaitannya dengan apa? Dari sini saya melihat, kaitannya dengan experience dan application juga. Dia mungkin kata kunci baru yang muncul karena ada penelitian mengenai experience dan application. Begitu. Ada pertanyaan? Itu ada pertanyaan yang sudah. Dari Ibu Ayu Bella, izin bertanya, masih bingung dengan menentukan threshold tadi. Pengaruhnya bagaimana ke hasil pencarian? Apakah berpengaruh untuk mencari novelty? Iya. Baik, kalau mengenai threshold, saya mungkin sini ya, sambil diperlihatkan ya. Oke, nah, tentu saja semakin sedikit yang kita munculkan, bisa jadi novelty-nya jadi semakin sulit untuk ditemukan gitu ya. Jadi kalau misalnya threshold-nya sangat kita batasi, pokoknya saya dari 240 item ingin mengambil yang munculnya paling maksimal aja lah gitu. 3 misalnya atau 4 gitu ya. Atau tadi di pencarian saya yang sudah sampai 1466 itu muncul 43 kali. Atau mencari yang paling sedikit. Kita coba dengan yang paling sedikit. Satu itu paling sedikit, kemudian ketika diambil makan 40, dan saya gambarkan semua. Nah, begini ya, kalau digambarkan semua, lebih kayak lagi. Kalau melihat ini saja, ini kan warnanya lebih menunjukkan mana yang lebih berpengaruh dalam kata kunci mengenai tadi multimedia interaktif. Kemudian ketika di overlay visualization, saya bisa melihat bahwa experience ini masih sesuatu yang baru-baru dibicarakan. Barangkali kaitannya itu lebih ke karena ketika COVID, kembali lagi ya, COVID itu berpegang peran di akhir-akhir ini, di penelitian akhir-akhir ini. Ketika COVID, semua orang jadi menyadari bahwa ternyata perlu menggunakan digitalisasi dalam kegiatan apapun. Kemudian ada pencarian mengenai penelitian mengenai experience terhadap satu sistem gitu. Lalu kemudian nah di density ini ternyata yang masih yang sudah sudah mature lah ya penelitiannya di bidang yang mana, sementara yang lain itu bisa jadi masih mungkin ada novelty, bisa jadi sudah ditinggalkan juga. Karena orang, kita tadi terbatas juga ya, mencarinya hanya di pencarian 5 tahun terakhir. Di 5 tahun terakhir tidak banyak orang bicara tentang augmented reality. Atau bisa jadi kita juga mencari lagi dan kita pindah kata kunci ya.
ke augmented reality. Saya ingin melihat augmented reality sebetulnya novelty di bidang augmented reality-nya seperti apa. Tapi kalau melihat tadi multimedia interaktif dengan augmented reality, mungkin saja orang meninggalkan itu karena tertarik dengan hal yang lain. Gitu. Jadi kemunculan threshold yang bagaimana kita memilih berapa banyak threshold itu akan berpengaruh terhadap, tentu saja akan berpengaruh terhadap pencarian novelty dari penelitian kita. Semakin untuk pencarian novelty memang lebih baik semakin banyak gitu, karena kalau misalnya sedikit itu kan seakan-akan kita membatasi sudut pandang kita dari sudut pandang yang mana. Tapi kalau misalnya kita thresholdnya dibuat semakin besar, kita bisa melihat juga secara utuh di kata kunci tersebut bagaimana novelty atau apa novelty yang masih mungkin dimunculkan dari topik yang ada di kata kunci pencarian kita. Mungkin begitu Bu Ayla, jadi ada dua ini ya, jawabannya memang tidak ada yang pasti, ada dua sudut pandang bahwa dengan threshold yang lebih kecil, lebih besar gitu, kita bisa mendapatkan gambaran lebih utuh sehingga kita bisa mencari lebih luas juga kemungkinan di mana novelty-nya. Tapi dengan threshold yang lebih kecil, kita bisa melihat dengan luar lingkup yang lebih kecil juga dan penelitiannya jadi semakin sempit, memang novelty-nya di bidang yang semakin sempit juga. Mungkin begitu, Bu Dewi. Tadi ada yang mau mencoba dengan kata kunci apa? Penelitiannya? Reinforcement learning. Dengan apa? Kata kuncinya jangan salah. Oh, akan lebih banyak kata kunci itu lebih bagus nanti kaitannya. No. Reinforcement. Oh iya benar, reinforce. Kalau ganti dengan dua sekolah, Oh iya, triple iya. Iya. Barusan dulu ini. soalnya tadi dikit terus ya. Iya. Mungkin di skopnya dikit gitu ya. Iya. Kalau ini. Oh gitu. Ya terlalu ini. Di sekolah misalnya ini. Oke. Dia minta terus ini. Minta terus apa? Cek. Catch. Itu juga nggak lihat kan? Iya. Ya Allah. Ini kayak ini. Is it cars? Ya ampun. Bahasan itu bahasan? Di prank sama Catch. Kesemua. Udah. Kan ini bayangan. Oke. Oh ini. Jadi tidak dibatasi ya. Ya bedanya kalau kita pakai Google Scholar, kadang-kadang buku juga masuk. Iya betul. Nah, ketika buku masuk itu yang agak membingungkan citasinya seperti apa. Karena kalau misalnya nanti mau masuk ke Mendeley-nya agak susah. Oh iya, saya mau sambil nunggu ya. Saya masuk ke Mendeley ya. Memasukkan tadi kan harusnya Ariza juga harus sudah menceritakan mengenai ini. Jadi kalau misalnya kita sudah mengumpulkan referensi dan dari referensi itu kira-kira yang kita akan pakai dalam tulisan kita, nah kita bisa melakukan import dari file.ris tadi. Jadi di add new import library ini ya. Nah, semuanya masuk ke sini jadinya.
Dan ini sudah pasti yang lengkap. Tuh, atau kalau kita lengkapi lagi dengan abstrak dimasukkan ke sini juga bisa. Masuk URL-nya. Dan kita memang bisa melihatnya kadang-kadang dari publish or perish atau langsung dari Mendeley. Tapi bedanya kalau dari Mendeley kita tidak diberitahu hak indeksnya berapa dan dia sudah disitasi berapa kali. Nah ini masih ramai nih mengenai reinforcement learning. Satunya mungkin bisa ya. Iya, cuma ini agak membingungkan ya. Publication-nya apa namanya tadi? Jurnal gitu ya. Itu kan mesti status dari bisa masuk kan ya? Bisa, betul. Semua bisa masuk. Ini lagi. Kita coba sekali lagi ya. Udah kan? Sambil berulang. Iya. Oke. Captcha-nya error. Saya hilangkan ini nih. Saya coba. Oke. Supaya nggak terlalu lama ya. Jadi saya ambil hanya 100 pencarian dengan Google Scholar. Dan kita akan coba satu-satu. Oke, saya coba kalau ini tidak dicek satu-satu ya. Send result as risk as major. Nah, ini bedanya kalau kita tidak mengecek satu-satu. Sesuai sarannya ya. Ya, sesuai dengan sarannya. Ini terlalu sedikit tadi threshold-nya. Oke, ini turunkan nih. Jadi 5 kali kemunculan baru dia mau hitung. Ininya saya maksimalkan jadi 19. Oke. Nah, bicara reinforcement learning itu masih hubungannya banyak sekali ya. Challenge, kemudian machine learning, deep learning, deep reinforcement, kemudian framework, algoritma, model, dan lain-lain. Dari sini, kalau lihat overlay-nya, bahasan baru-baru ini mengenai RL ini itu adalah ke machine learning, kemudian deep-nya, lalu ini ya deep reinforcement learning ini sama dengan ini, dua ini sama, dan juga ini sama. Ini kayaknya hanya apa term saja ya. Ada yang dengan survei dan lain-lain. Kemudian, jadi kalau misalnya tanya di mana nih mungkin masih seru meneliti, orang banyak meneliti juga ya di bidang-bidang yang kuning-kuning ini. Ada temennya banyak ketika dan kita bisa jadi orang yang paling duluan nih, paling baru gitu ya meneliti mengenai ini. Lalu kemudian
ketika bicara density-nya seperti apa, ini tidak ada density yang sama terangnya dengan reinforcement. Yang lainnya masih tipis-tipis juga, tapi dari tipis-tipis juga kita bisa lihat ya, kayak paper yang bisa dibicarain lah paper, dan juga misalnya eh, apa challenge gitu ya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan, kalau yang teknik barangkali kaitannya dengan algoritmanya, dengan frameworknya, kemudian deep learning-nya seperti apa, agent, dan lain-lain. Yang menarik ternyata policy muncul di penelitian ini ya, di reinforcement learning itu policy muncul. Nah, kadang-kadang kita menemukan hal menarik kayak gitu. Ada loh hal lain tidak selalu berhubungan dengan algoritma, tidak selalu berhubungan dengan framework di bidang penelitian yang jelas-jelas lebih ke bidangnya informatik gitu ya, informatik atau sistem informasi gitu. Ada orang bicara policy-nya loh di sini. Ada orang bicara etiknya di sini gitu kadang-kadang. Nah, itu bisa jadi celah juga untuk kita bagaimana kita meneliti. Jadinya multidisiplin bicaranya tentang reinforcement learning, tetapi kita melihat dari sisi kebijakannya bagaimana. Nah, itu jadi enaknya dengan display kan begitu ya. Bicara data ketika bentuknya adalah data yang teks gitu atau tabel kan tidak menarik. Tapi kalau misalnya sudah dalam bentuk visual seperti ini, kita lebih mudah menerjemahkannya seperti apa. Ini ada yang dicoba, ini digambarkan juga, hanya kata kuncinya Indonesia ya. topik. Oke, kita coba aja. Tapi capaian kinerja itu ini bidang kajian yang berbeda ya ini kan. Iya, kita coba ya lebih luas lagi. Mudah-mudahan bisa karena kita pakai Google. Search. Ada loh dianggap sebagai keywords. Itu ada. Jadi kalau kamu pepet banget bahasa Indonesia juga sangat bisa ya. Nah, ini banyak, ini tadi Bapak atau Ibu yang bertanya. Dari Aceh ya. Oh iya, iya, menarik. Menarik ya, karena ini sangat sosial ya. Secara latar belakang ilmuwan mungkin saya juga tidak terlalu paham ini. Tapi, nah kita coba dengan cara tadi ya. Kita coba dengan cara kita simpan seluruh hasilnya langsung dalam bentuk file list ya, result as list. Kemudian di sininya mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan juga lengkap. Oke, kita kembali create new ya, create a map based on text data, lalu kemudian di sininya .ris, dan kita coba ambil yang wah ternyata bentar. Jadi katanya kalau melihat kemunculan ini kebetulan data banyak ya, tadi dari 2000 ke 2022, berarti 22 tahun saya ambil. Jadi katanya ada, ini maksimalnya sampai berapa nih? Maksimalnya 17 kali. Kita coba turun sampai ke setengahnya lah ya, ke 9 atau 8. Ketemu 7 threshold atau turun lagi. Nah, ketemu 10 threshold. Kemudian dari 10 ini saya minta 7 ditampilkan. Oke. Diklik finish. Dan begini. Oh, tidak menarik. Kecil banget ternyata. Nah, ini kenapa kadang-kadang saya tidak melihat ini menarik juga ya. Karena kecil terlalu sedikit, bacanya juga oke, ngomongin kinerja. Kinerja itu punyanya siapa? ASN misalnya. Kinerja ASN, kemudian pemerintah daerah dan lain-lain tidak melihat hasil yang signifikan. Kalau gitu kita coba dengan threshold yang lebih besar. Oke, sorry. Oke. Kita finish. Iya. Tadi itu judulnya apa ya? Determinasi capaian kinerja pada guru. Oke, determinasi capaian kinerja. Ini ya, apa namanya? Tidak dimengerti sama sekali. Barangkali penanyanya bisa menjelaskan juga ini. Cuma kalau saya melihat dari kata kunci tersebut,
ini apa ya, pembicaraan banyak itu mengenai terhadap kinerja atau kinerjanya dikaitkan dengan pengujian koefisien determinasi, lalu kemudian memang ceritanya tentang uji koefisien, R-square, kemudian organisasi, tabel gitu ya, dan pemerintah daerah, termasuk juga ini yang paling jauhnya adalah bicara tentang hasil dan hasilnya dinyatakan dalam persentase. Kinerja ternyata ada pengaruhnya dengan lingkungan kerja juga. Iya, tapi benar. Kalau kinerja tergantung dari lingkungan kerja ya. Tapi saat-saat ini banyak yang bicaranya tentang pengujian koefisien determinasi. Barangkali kita bisa ganti ya di sininya dengan pengujian koefisien determinasi. Barangkali hasilnya bisa lebih menarik ya. Ada dua opsi mungkin. Iya, atau ini baru-baru deh 2015 ini capaian kinerja ya. Ini mangga boleh dikoreksi, silakan dikoreksi oleh penanyanya karena saya juga pengetahuannya terbatas mengenai ini ya. Iya. Oh ternyata banyak ya. Itu yang jadi banyak orang meneliti mungkin. Iya betul. Nah mungkin ini akan lebih hasilnya akan karena kalau dari yang tadi agak ini ya bahasa Sunda nama corencang gitu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu ya. Kurang Garut apa saya tahu bahasa itu. Saya cuma nggak tahu aja daerah ini kan. Ya, kenapa ini tidak masuk save result as result? Koefisien. Nah, ini lebih banyak lagi pencariannya. Anggaplah saya cari yang 10 kali aja masih 15 tuh. Ya. Oke. Kita turunkan coba ya. Oke. Nah, tadi kata kunci diganti menjadi koefisien determinasi. Ternyata orang justru meskipun kata kunci tadi yang kita cari dalam koefisien determinasi, banyaknya bicara tentang ujinya. Iya, dengan ujinya ada uji validitas, ada uji reliabilitas, kemudian ada uji F, kemudian uji kinerja, ada uji berganda dan uji hipotesis. Jadi mengenai tadi aspek apa tuh tadi tuh determinasi ya, ternyata banyaknya membicarakan mengenai koefisien tersendiri juga keluarnya adalah bagaimana cara ujinya atau bagaimana ujinya. Nah ini ya, ternyata banyak ujinya. Uji sendiri, kalau bicara ujinya memang sudah cukup eh, lama ya, sudah cukup mungkin sudah cukup tua lah dibicarakan. Tapi ketika bicara mengenai uji hipotesis, ini baru-baru sekarang nih. Orang bicarakan uji dengan uji hipotesis, uji dengan uji berganda, uji dengan uji reliabilitas. Koefisien determinasi pun masih terhitung baru ya, baru 2 tahun lah, 2020 ini mulai ditandanya nih, mulai dibicarakan orang. Kemudian ketika bicara density, mana nih yang masih banyak tadi kan secara kebaruan juga tadi ya uji hipotesis itu baru dibicarakan 2022 dan terlihat juga di sini memang masih jarang yang menuliskan mengenai uji hipotesis sehingga kalau misalnya kita menulis di bidang ini masih cukup banyak yang digali termasuk uji reliabilitas juga dan nilai koefisien juga. Tapi kalau yang lain meskipun tidak sepaham uji gitu ya, tapi sudah cukup banyak yang membicarakan di bidang ini. Mungkin demikian. Tadi siapa namanya? Murtada Ibu ya.
Mas tidak ada dan Mas. Semoga penjelasan saya juga benar ya, karena ilmuannya jauh sekali. Mungkin ada lagi yang mau dicoba? Saya Satu lagi ya, ya. Iya, boleh Pak. Silakan. kalau misalkan kita buat transformasi misalnya dari penelitian karena tadi kita pilih topik satu, nah pilihan yang saya adalah lebih dapat driver atau developer. Terus saya untuk baru buat penelitian. Nah, buat yang kesatuan bisa kita buat kesatuan ini yang paling menguntungkan kita punya di sekitar dan 20 juta misalnya kita ngambil. Nah, kita buat transformasinya bisa nggak Bu dengan pendekatan seperti itu? Shortcutnya. Apa? Biarnya. Oh, oke. Step di art. Iya, bisa, bisa. Bisa. Hanya saja nanti tetap ketika pencarian mungkin dilakukan satu persatu. Jadi kita mau ambil yang mana lebih? Iya, betul. Jadi dari sekian banyak gitu ya, misalnya kita punya satu poin gitu ya, yang menjadi kira-kira apa ya, school of thought-nya kita di situ gitu ya misalnya. Lalu kemudian ingin mencari lihatnya di mana, tetap saja dicari dari masing-masing poin school of thought, nanti akan terbentuk sendiri petanya. Bisa Pak, begitu. Ya, Mau dicoba mungkin Pak, kata kuncinya. Oh, tidak kalau dulu. Pak, kurang jelas mungkin. Oke, dengan Biar yang di belum juga bisa jelas. boleh vehicle roti vehicle, roti routing, Rutin. routing. rutin itu Oh, routing, benar. rutin multi mana sampai Oke. Ini semoga ada ya. Hacker routing mungkin. Ini masih yang tadi. Oh, masih nyari. Oh, itu. Oke, hacker routing problem. Ini tanpa saya tahu ya, Pak. Saya coba aja langsung ini ya, save result as RIS. Kalau misalnya nanti mau dipakai untuk penulisan akan lebih baik. Dibuka satu-satu. Munculnya sekian banyak. Kemudian, ya, lalu kemudian akan ya spesifiknya kan banyak dia ada yang namanya software ini. Nah, ada yang memang terbatas secara manual. manual tuh. Manualnya gampang. Dalam menyelesaikan kurang. Oh, oke. Ya, berarti kalau begitu mungkin yang dilakukannya tadi menambahkan kata kunci, Pak. Ya, jadi kata kunci kita tambahkan. Kalau misalnya di sini ya, di publisher versi kita tambahkan dengan contohlah algoritma lah ya. Algoritmnya saya tambahkan jadi 300 deh.
Nah, dengan begini memang nanti yang muncul hanya yang kaitannya dengan algoritma gitu. Tapi kalau misalnya Bapak tadi menyebutnya dengan algoritma non algoritma, dia itu kadang-kadang mencarinya bukan sebagai OR, jadi N. Jadi kan sedikit banget ya, hampir tidak ada gitu. Kalau misalnya kita membuatnya sekian banyak, apalagi yang tidak saling berkaitan gitu. Karena pakainya jadi N, malah jadi tidak ada hasil ditemukan gitu, referensinya tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya mau seperti itu, kalau misalnya beda sama sekali tidak berkaitan, lebih baik ini multi depot vehicle routing problem and algorithm. Jadi algoritma, kemudian non algorithm, atau mau algoritma tertentunya dimasukkan. Kalau algoritma tertentu misalnya algoritma space apa gitu nama algoritmanya. Nah, itu akan jadi muncul karena itu N kan, pencariannya jadi dengan N. Ini N algoritma N koloni gitu kan. Nah, itu mungkin muncul, tapi kalau dengan tiba-tiba kita bicara dengan non algoritma bisa jadi, saya juga nggak tahu ya, bisa jadi tidak muncul karena apa bertolak belakang pembahasannya. Tuh, 10 aja masih 29 threshold. 50 lah. Nah, kaya sekali di sini. Nah, dari sini sih Pak, sebetulnya kita bisa, ini kan udah kalau kita mau spesifik hanya, lucu ya, hanya mengambil yang penting-pentingnya saja, karena yang lain tidak akan Bapak teliti nih, misalnya kayak bicara set gitu ya, tidak dibahas. Apa namanya, kita bisa lebih jelas lagi membicarakannya di sini. Jadi ketika create, ini kan bisa terus aja kita edit nih Pak, sesuai dengan yang tadi ya, sama persis. Tadi itu jadi 51 ingat saya. Nah, kemudian ini oke, dicari set ini nggak usah dimunculin. Kemudian Bapak perlu nggak tentang kata kuncinya branch? Nggak perlu. Dynamic vehicle routing problem? Perlu. Kemudian ini apa ya? Survey. Oke, exact algorithm. Baik, ini juga ini sih. Kayak ini, heterogeneous fleet. Berarti fleet-nya sendiri juga tidak perlu mungkin ya. Tadi ada fleet di bawah. Nah ini, delivery, pick up. Oh, oke, ada itu mah ini ya. Kan multi depot. Oke, application enggak ya kali ini. Oke. Nah, kita bisa milih di sini sebetulnya mana saja term yang ingin kita munculkan. Kan kita udah ngeluarin nih beberapa ya. Kita keluarkan, kemudian finish. Nah, gambarnya jadi lebih terarah lagi. Nanti misal nih kita nggak perlu yang lain-lain ya. Saya cuma butuh beberapa hal aja. Ya kembali saja tadi di setnya, di set of term-nya kita bisa pilih mana yang dimunculkan. Betul, sesuai dengan kita juga kan pasti sudah melakukan riset awal ya, biasanya ada di mana gitu. Nah, nanti tuh akan terlihat lebih apa ya, lebih jelas lagi. Tapi kalau misalnya mau pakai ini, ternyata dari riset awal kita itu, oh ternyata misal nih meta heuristik tuh kok kita lewat ya, kita nggak baca gitu misalnya. Ternyata di sini muncul, bisa jadi itu jadi kata kunci yang penting, ada kaitannya dengan yang lain-lain. Nah, kita bisa memetakannya di sini. Ini menarik karena banyak ternyata. Begitu. S3 Iya, siap meneliti. betul-betul. Itu kalau di ini ya, kalau untuk yang sudah matang mau mencari apa gitu ya, agak lebih tahu. Nah, kalau yang anak-anak S1 barangkali tidak tahu. Nanti teman-teman kan biasanya gini ya, saya nggak tahu di S3 di tempat lain, tapi kalau S3 di ITB itu, kami itu diarahkan kolaborasi dengan mahasiswa S1, S2. Jadi topik kami apa, kita disuruh berbicara semimpi-mimpinya sebesar-besarnya, kemudian nanti pekerjaannya dibagi-bagi.
Nah, contoh nih dari topik ini ya, kalau kita sedang buka ini. Ternyata algoritma bicara tentang ini itu sangat dekat dengan ini. Misalnya Grid Vehicle Routing Problem. Ini akan dibagi untuk mahasiswa S1, nanti mahasiswa S1 akan mencarinya sesuai dengan ini aja, Grid Routing Problem. Nanti dosen pembimbingnya juga akan coba ngomongnya gini, kamu coba pelajari mengenai Grid Vehicle Routing Problem, kaitannya dengan heuristic algoritmnya gitu. Nah, kan sudah tahu tuh ya, hanya 2 kata itu saja. Jadi nanti membantu juga teman-teman S1 untuk mencari referensi juga terkait ini, memetakan nanti penelitiannya juga dari sini saja. Gitu. Kalau kita sudah melihat map-nya secara keseluruhan dengan post viewer ini, kita akan lebih mudah lagi membagi-bagi pekerjaan kita dengan banyak pihak terkait penelitian. Itu mungkin Pak Ibu, teman-teman semua. Semoga cukup menyenangkan. Awal-awal sih pusing ya, tapi lama-lama seru kok. Mungkin nanti ada yang kebingungan tadi seperti Bu Laila menentukan yang thresholdnya seperti apa, mungkin gitu ya. Setidaknya ada sedikit gambaran, oh jadi kalau saya mau melakukan penelitian di satu bidang itu yang awalnya pasti ke bidang dulu ya, baru dari bidang baru nanti menentukan ke topik ya, karena kita harus tahu dulu mau di bidang mana penelitian kita, seperti itu mungkin. Baik, ada lagi mungkin yang mau dicoba atau ditanyakan di ruang Zoom juga, kalau misalnya ini katanya Bapak MC mau Oh, mau nyobain juga. Penasaran. untuk saya Iya, oke. Penutupan dari Pak Rizky katanya. Ini buat S3, Bu. Oh iya, ya, semangat, semangat. biar bisa diberikan pemahaman satu. Banyak lagi. Rame nih kayaknya Pak Rizky. Ini tesis saya, Bu. Oke, nah ini ya ada banyak sekali. Bahkan cukup bagus nih. Ini apa? Ranknya. Kita coba liriknya forensik. Oh seru ya forensik linguistik. Wah, banyak Pak Rizky, 56 thresholdnya. Kita tingkatin aja lah ya, sampai jadi biar emang pilihnya enak. Oke, nah bisa dipilih. Apa yang tidak masuk dan apa yang masuk. Kayaknya masuk semua deh, Bu. Masuk semua ya, Iya. control discourse. Maksudnya forensik, ya, child, dan Oh iya, ini udah cukup ini ya, sudah cukup menyempit ya. sesambo. Wah, motivasinya kasus Sambo ternyata Pak Rizky. Oke, ya Pak. Jadi ini network visualization dari bicaranya Pak Rizky ya, forensic linguistic cross apa tadi? Cross examination analysis. Ya, jauhnya sampai ke forensic science Pak. Jadi begini, seluas ini ya ternyata yang namanya apa forensik dan malah besarnya di ininya ya di cross examinationnya. Kalau forensik science-nya juga agak cukup jauh untuk apa arah penelitiannya. Kemudian di overlay-nya dia sekarang ya memang sedang membicarakan forensik linguistik dan ini nih direct examination dan kaitannya dengan forensic linguistic analysis. Analisisnya sih itu aja ya sepertinya kaitannya dengan efek, kemudian tapi jauh juga sih. Efek, cross linguistic analysis dan yang terbaru itu kaitannya dengan direct examination. Jadi
forensic linguistic analysis kaitannya dengan direct examination dan forensik linguistik gitu ya. Tapi dasar berpikirnya memang dari cross examination, forensik dan courtroom. Oke, kemudian, nah di density visualization-nya, ya memang masih ranah yang sangat mungkin diteliti ya Pak. Dengan pembatasan pencarian kita tadi dari 2015 sampai 2022, sebanyak 500, kurang lebih 500 sumber belajar gitu, sumber ilmiahnya. Nah di sini terlihat ya 3 ini ya mengenai forensik linguistik. Kalau melihat yang terbaru, forensik linguistik, direct examination dan forensik linguistik analysis ini masih mungkin banyak kebaruan di sini. Kalau melihat tadi forensik dan cross examination-nya kan sudah cukup lama-lama tuh udah agak 2015 diteliti. Jadi ketidakmunculannya di sini mungkin karena lebih ke karena dia sudah cukup cukup mencar, jadi orang meninggalkan penelitian tersebut. Jadi tidak muncul lagi di kata kunci yang ada di analisis teks yang ada di sini. Ya Pak, demikian Pak di advance. Nanti motivasinya itu kasus tahu soalnya. Saya agak kurang kerjaan Pak ngikutin kasus itu. Iya. Iya. Baik, mungkin begitu Dewi, Pak Reski, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya di sini dan juga di Zoom. Barangkali ada diskusi lain atau tidak diskusi lain? Ya, baik. Sungguh sangat luar biasa ya ilmu yang benar-benar baru dan semoga memberikan insight juga buat adik-adik, Bapak Ibu semuanya peserta workshop pada hari ini. Sekali lagi kita berikan applause untuk terima kasih Bu Nina, terima kasih ilmu dan waktunya. Baik, selesai sudah saya sebagai moderator pada acara workshop hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga apabila terdapat kesalahan dari baik dari ucapan maupun dari sikap. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bu Lina Lestari STMT, dan juga kepada moderator kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang di-sharing pada hari ini tentunya menambah wawasan kita, terutama dalam pencarian topik penelitian gitu ya, terutama pencarian state of the art dari penelitian kita. Baik, peserta. Cek. Baik, Bapak Ibu peserta, sebelum kita tutup acara workshop pada hari ini, saya ingin memberikan informasi bahwa untuk daftar hadir, linknya sudah saya kirimkan baik di kolom chat untuk peserta yang mengikuti secara online maupun di grup WhatsApp kita ya, yang bisa Bapak Ibu cek di grup WhatsApp workshop kita. Selanjutnya, sebelum kita penutupan, tentunya kita foto bersama dulu. Kalau mungkin penyerahan dulu ya dari Bapak ya. Ya, kita sambil menunggu Pak Rektor, namun untuk peserta atau Bapak Ibu peserta yang mengikuti workshop ini secara daring, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang mengikuti secara daring untuk tidak meninggalkan link room Zoom terlebih dahulu ya. Atau bisa untuk mengaktifkan kameranya, ya kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Ya, untuk sertifikat Bapak Ibu akan dikirimkan langsung ketika Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, dan untuk sertifikat mendelay juga nanti dikirimkan melalui email masing-masing ya, ya, nanti untuk sertifikat mendelay akan dikirimkan ke emailnya masing-masing.
Baik, Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan videonya untuk foto bersama. Jadi luar biasa Bu ya, ini peserta kita itu tidak hanya dari ITG saja ternyata, jadi banyak dari Bapak Ibu peserta yang berasal dari Garut gitu ya, dari Aceh bahkan sampai Makassar juga, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk ya. Mudah-mudahan acara workshop ini tentunya kita bisa selenggarakan seterusnya gitu ya, dengan topik-topik yang mungkin yang berbeda dan tentunya insightful gitu ya, yang tentunya membantu kita sebagai akademisi terutama dalam penelitian riset dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita betul bersama ya, kita mulai dari slide pertama. Oke. Enggak, ini di sini kok. Tinggal diganti itunya ke nah. Oke. Baik. Siap Bapak Ibu ya, sebentar. Saya ya. Dulu. Ya, 1, 2, 3. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya ini tuh. Oh iya, sebentar Bapak Ibu, saya share dulu. Oke, selanjutnya kita berpindah ke slide kedua. Oke, terakhir slide ketiga, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menunggu kehadiran Bapak Rektor untuk penutupan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, kalau seandainya ingin meninggalkan Zoom, kami persilakan. Dan jika nanti ada pertanyaan terkait workshop kita hari ini, Bapak Ibu bisa sampaikan di chat di WA ya, di WAG. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan workshop yang lainnya. Stay tune Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.